Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mengadakan ibadah online WBI Alberta Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama di sini Tuhan, untuk memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biarlah Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini, untuk Dama, untuk Pak Wiwi, untuk Bukur, yang pengumuman. Biarlah Engkau juga berkati mereka dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu Tuhan, supaya pelayanan mereka berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga ingatkan semua rekan-rekan kami yang belum bergabung, biarlah mereka juga boleh cepat bergabung bersama kami di sini, untuk merasakan berkat-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menerima berkat melalui firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Pak Wiwi, Dama, Tuhan berkati. Oke. Shalom WBI. Shalom, selamat pagi. Tuhan, kita bisa bertemu kembali untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan, hanya Engkau juru selamatku. Janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan dari awal, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia kami pegang janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan katakan kami sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati
lembah kekelaman. Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Engkau kekuatan bagi kami. Mari katakan, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan setiap kami, Kau yang pedulikan kekuatan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kami sembah Kau Allah kami. Kami sembah Engkau. Haleluya. Oh Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami di dalam lembah kegelapan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidup. Ya Tuhan, Kau Allah yang selalu peduli akan setiap kami. Walau lewat badai, walau lewat di lembah, walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kedua, Yesus kekuatan, Yesus kedua, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkau kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah putus-putusnya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu WBI yang ada di tempat ini, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah setiap penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kami mau bersorak untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan bahwa Engkau sangat besar di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Berkatilah setiap rangkaian ibadah kami ini. Kami percaya kuasa-Mu takkan pernah terbatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun kami di dalam rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tetap akan mengalir bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Engkau yang bertata. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya percaya kabar kita semua kabar baik ya. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Raja. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan dari awal, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan menebus. Sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya.
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya bersuka sampai akhirnya. Ayo katakan, memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya bersuka sampai akhirnya. Dia kirakan, dia kirakan, oh dia kirakan, bersuka sampai akhirnya. Oh, dia kirakan, oh dia kirakan, bersuka sampai akhirnya. Katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kau hari ini, katamu hari ini, harinya bersuka sampai akhirnya. Dia kirakan, oh dia kirakan, oh dia kirakan, bersuka sampai akhirnya. Oh, dia kirakan, oh dia kirakan, bersuka sampai akhirnya. Bersuka, bersuka sampai akhirnya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan. Kita percaya setiap hari adalah harinya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati kita. Puji Tuhan, BBI yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita tiba saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terlebih pada saat ini juga kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Supaya kami mendengarkan dengan baik firman-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
yang mengenal setiap kami. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Mari kita katakan dari awal lagu ini. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku datang, hatiku datang menunggu-Mu. Bagai tanah gersang yang tumbuh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, begitu pun jiwaku. Tuhanku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Mari kita berdoa. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, Tuhan. Kami rindu untuk selalu ada bersama dengan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Karena itu kalau pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa. Karena Bapa masih izinkan dan perkenankan kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama. Sekalipun kami beribadah hanya lewat secara online, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada bagi kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kebesaran-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi kami ingin bilang terima kasih kepadamu. Dan saat ini kami ingin belajar sesuatu daripadamu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu, dan kami ingin diajarkan tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ya Allah Roh Kudus, tolong kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman dan kebenaran. Berkati pula hamba-Mu ini, urapi, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami meteraikan doa ini. Amin. Shalom ibu-ibu semua. Apa kabar? Shalom. Pasti semua baik-baik ya, sehat-sehat ya. Puji Amin. Tuhan, semua udah pada rapi-rapi. Tadi saya udah bilang udah pulang dari pasar, pasti udah masak, udah siap semua ya. Ibu-ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari satu pribadi tentang satu orang raja yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kali ini yang kita lihat ini bukan seorang raja yang baik-baik, bukan seorang raja yang hau-hau siensen, bukan seorang raja yang patut kita tiru dalam kehidupannya. Kenapa saya ajak ibu-ibu melihat tentang raja yang tidak baik ini, supaya nanti kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak mencontoh untuk hal-hal yang melukai hati Tuhan, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kita buka dulu ibu-ibu dari kitab Yeremia di dalam Perjanjian Lama, Yeremia 15 ayat 1 sampai 4. 15, Yeremia 15 ayat 1 sampai 4. Saya minta tolong Ibu Pur bacakan buat kita semua boleh. Oke, siap. Yeremia 15 Ayat 1 sampai Ayat 4. 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, pergilah, firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Amin. Ibu-ibu, nats yang kita baca ini adalah tulisan dari Nabi Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan. Ini kata-kata yang disampaikan Nabi Yeremia ini kata-kata Tuhan. Kalau kita lihat, kita baca, ini Tuhan ini bukan lagi ngobrol biasa loh, bukan lagi menasehatkan loh. Ini ungkapan emosi Tuhan, ungkapan emosi Allah kepada bangsa Israel. Coba kita lihat. Tuhan begitu marah, begitu murka kepada bangsa Israel. Sampai Tuhan bilang begini, Tuhan berfirman kepadaku, kata Yeremia kepada bangsa Israel, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku. Biarlah mereka semuanya pergi. Ibu-ibu, ini Allah lagi marah besar. Allah lagi marah besar kepada bangsa Israel. Sampai Allah ini mengusir bangsa Israel dari hadapannya. Padahal bangsa Israel ini adalah bangsa umat pilihan yang spesial. Allah pilih dari antara semua bangsa yang ada di dunia ini sebagai bangsa kesayangannya. Tapi kali ini Allah begitu marah, begitu murka, sampai Allah bilang pergi, semua pergi. Sekalipun ada Musa, sekalipun ada Samuel, nggak dianggap. Maksudnya apa di situ? Tuhan berfirman sekalipun Musa dan Samuel di hadapanku. Maksudnya Tuhan berfirman ini seperti apa? Samuel, Musa itu adalah 2 nabi besar. 2 nabi besar yang disayang oleh Allah. 2 nabi besar yang disukai oleh Allah. Dan 2 nabi besar ini ya boleh bilang cukup berpengaruh di dalam kehidupan Allah, di dalam
sebagai penghubung kepada umatnya Israel. Musa dulu pernah mendamaikan antara bangsa Israel dengan Allah. Dulu waktu bangsa Israel pertama kali keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, di tengah perjalanan di padang gurun itu, bangsa Israel pernah menyakiti hati Allah. Pernah membuat Allah sakit hati sampai begitu hebat, sampai Allah bilang, Allah mau menjatuhkan hukuman, aku akan memusnahkan semua bangsa Israel. Aku akan menghabiskan semua bangsa Israel. Tapi karena Musa saat itu, dia bicara kepada Allah, dia minta kepada Allah, memohon, bahkan Musa bilang, aduh, jangan sampai memusnahkan bangsa umat pilihanmu ini. Lebih baik kalau Tuhan memusnahkan, kalau Allah mau memusnahkan, coret nama saya dari buku kehidupan. Dengan kata lain, Musa ini menjadi pendamai antara bangsa Israel dengan Allah, sehingga Allah hatinya luluh. Penghukuman itu nggak turun kepada bangsa Israel. Nah, hal ini terjadi lagi sekali lagi. Tapi kejadian kali ini lebih hebat lagi dari seperti apa yang dilakukan pada saat mereka di padang gurun waktu itu. Sampai Allah bilang, walaupun ada Musa, walaupun ada Samuel di hadapanku, hatiku nggak berubah. Putusan Allah udah tetap. Allah udah kekeh, Allah udah nggak bisa diganggu-gugat. Usir mereka. Pergi dari hadapanku. Pergi. Sampai Allah bilang, kalau mereka tanya pergi kemana, kata si Nabi Yeremia, kalau mereka tanya pergi kemana, yang mau pergi ke maut, pergi aja ke maut. Yang mau pergi ke pedang, pergi ke pedang. Katanya. Yang mau ke kelaparan, pergi ke kelaparan. Yang mau ke tawanan, pergi ke tawanan. Ibu-ibu perhatiin nggak? Pergi ke maut, pergi ke pedang, pergi ke kelaparan, pergi ke tawanan. Ini pergi ini nggak ada tempat yang benar nih. Ini mereka pergi bukan ke tempat yang enak, bukan ke tempat yang mendatangkan sesuatu yang membahagiakan. Maut, pedang, itu sama saja dengan kematian. Kelaparan, tawanan, itu sama aja dengan penderitaan, dengan kehidupan kesesakan, perhambaan, dengan kesusahan. Ini yang Allah bilang, aku udah nggak mau tahu, aku udah nggak mau pusing. Pokoknya keluar semua dari hadapanku. Allah udah nggak mau ambil pusing lagi. Mau mati, matilah. Kalau bahasa kita kasarnya. Lu pergi matilah. Mau hidup susah lah. Karena Allah terlalu begitu sakit hati. Sampai Allah bilang, aku begitu dilukai, aku akan memberikan 4 hukuman, katanya. Dia akan, Allah katakan dalam firman-Nya, bahwa dia akan dia menyediakan pedang untuk membunuh anjing untuk menyeret burung-burung di udara dan binatang di laut untuk memakan habis. Ini semua melambangkan menuju pada satu penderitaan, pada satu kesesakan, pada satu kesusahan, sebagai hukuman akibat dari apa yang dilakukan. Ibu-ibu, saya berpikir begini, Allah yang kita sembah itu kan Allah yang baiknya luar biasa kan. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan maaf, Allah yang penuh dengan pengampunan. Kalau Allah sampai begini murka sama bangsa ini, sebenarnya ada apa? Apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Kita lihat. Di ayat yang keempat dikatakan demikian. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala bangsa, bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Jadi sebenarnya Allah murka. Awalnya itu bukan untuk umat bangsa Israel saja. Tapi titik tolaknya pertama kali itu ada dalam diri sang raja, Raja Manasye. Dari awal dari Raja Manasye ini, maka seluruh bangsa umat Israel ini semua ke bawah-bawah. Dan semua bangsa Israel ini jadi ikut-ikutan karena ulah perilaku si Raja Manasye ini. Ini raja begitu hebat loh. Kalau boleh saya katakan ya, kalau menurut pendapat saya, Raja Manasye ini adalah raja yang kelakuannya paling parah, paling menyakiti hati Tuhan. Apa yang Manasye buat di dalam kehidupannya? Ibu-ibu, kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja.
Dua Raja-Raja di pasalnya yang ke-21 itu kita bisa lihat tentang kehidupan Raja Manasye. Saya bacakan aja ya Ibu-ibu ya. Manasye Raja Yehuda. Dua Raja-Raja ayat 21. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 dan 55 lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hefsibah. Perhatikan di ayat yang kedua, Ibu-ibu. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai kurban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ayatnya yang ke-7. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya di dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Lanjut ke ayat yang 10 saya bacakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari segala yang telah dilakukan oleh orang Amori dan yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising di kedua telinganya. Ibu-ibu, lihat yang dilakukan oleh si Raja Manasye. Raja Manasye ini adalah anak dari Raja Hizkia. Raja Hizkia, papanya si Manasye ini termasuk raja yang Hau-Hau-Siensen. Raja yang disukai oleh Allah, raja yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup Raja Hizkia, papanya ini merupakan satu contoh yang baik sebenarnya bagi anak-anaknya. Raja Hizkia itu adalah termasuk raja yang taat sama Tuhan. Raja Hizkia itu termasuk raja yang merubuhkan mezbah-mezbah korban bakaran untuk para Baal, mezbah untuk para dewa-dewa, semua dia rubuhkan, dihancurkan. Dan dia membangun kembali mezbah korban bakaran untuk Tuhan. Raja Hizkia ini boleh dibilang raja yang hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan selalu. Dekat dengan Tuhan. Boleh dibilang Raja Hizkia ini spesial lah di mata Tuhan. Karena itu papanya Manasye ini, Raja Hizkia, ini nggak semasa hidupnya itu banyak sekali mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nggak heran waktu Raja Hizkia sekali waktu dia mendapatkan satu penyakit, waktu itu dia hampir meninggal. Allah perintahkan Nabi Yesaya bilang, Nabi Yesaya, kamu kasih tahu si Raja Manasye ini bahwa dia harus siap-siap mau titip pesan ke keluarganya karena waktu dia akan sampai, dia akan segera meninggal karena penyakitnya itu.
Waktu Nabi Yesaya bicara seperti itu kepada Raja Hizkia, kemudian Raja Hizkia mendengarkan itu, dia langsung nangis. Mukanya dia ngadep ke tembok, dia nangis sama Tuhan. Tuhan, kasihanin saya. Ingat apa yang telah saya lakukan Tuhan di sepanjang hidup saya. Raja Hizkia menunjukkan kalau dia tuh begitu taat, begitu menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidupnya, begitu ada di rumah Tuhan seperti apa. Karena itu nggak heran waktu Tuhan mendengarkan permintaannya itu, Raja Hizkia dapat mujizat kesembuhan. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Seperti dulu Ibu Gembala cerita, Ibu Gembala waktu Pak Agam operasi, Tuhan kasih panjang 15 tahun lagi, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, orang yang disayang Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan. Lihat, Raja Hizkia begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi, yang dilakukan oleh anaknya si Manasye ini bertolak belakang loh. Benar-benar bertolak belakang loh. Apa yang udah dilakukan dengan baik-baik oleh Raja Hizkia sebelumnya, semuanya dirusak sama Raja Manasye. Raja Hizkia menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, tempat korban-korban bakaran bagi dewa-dewa. Sama anaknya si Manasye, ini dibalikin lagi. Dibangun lagi, dibikin lagi. Segala yang dibuat oleh Raja Manasye ini semuanya seperti sesuatu yang gimana ya, kayak ciong sama papanya gitu. Jadi kalau papanya bikin apa yang baik, si Raja Manasye ini berbuat kebalikannya. Sampai begitu melukai hati Tuhan. Saya berpikir begini, kenapa Raja Manasye harus seperti itu? Apa penyebabnya gitu? Apa karena Raja Manasye terlalu muda waktu itu, waktu menjadi raja? Pertama kali dia diangkat jadi raja umur 12 tahun. 12 tahun itu masih kecil banget ya, masih sekia ya, masih remaja ya. Kalau sekarang paling baru SD kelas 6 ya, atau masuk SMP paling ya. Anak segede gitu udah diangkat jadi raja. Apa karena dia terlalu muda ini diangkat jadi raja, jadi pikirannya masih belum matang ya, pasti belum matang ya. Udah itu mungkin karena orang-orang di sekeliling dia yang ngajarin dianya ini nggak baik, kasih input nggak benar, sampai dia seperti ini. Saya berpikir kenapa dia harus begitu? Apa dia nggak bisa mencontoh dari papanya? Dia nggak bisa lihat. Ibu-ibu, waktu saya baca detail, saya baca teliti tentang apa yang dilakukan oleh si Raja Hizkia ini, dan saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Manasye papanya ini, ada satu kata yang terbersit di otak saya. Satu kata yang terbersit itu adalah kata sengaja. Ibu-ibu ngerti ya maksud kata sengaja ini ya? Sengaja itu adalah artinya kurang lebih kita melakukan sesuatu dengan satu tujuan yang tersembunyi, yang tujuan yang pasti tersembunyi gitu. Jadi umpamanya si Rudi melukai sengaja melukai si temannya gitu. Jadi si Rudi ini melakukan sesuatu, memang dia sengaja, memang dia mau tujuannya untuk melukai temannya. Nah, si Raja Manasye ini, saya bilang ini dia tuh sengaja. Seperti seorang sengaja, karena ada seperti satu sakit hati atau seperti sesuatu yang bagaimana di dalam diri dia. Sengaja apa yang dia lakukan? Saya katakan dia sengaja berbuat dosa pertama kali. Raja Manasye ini pertama kali saya katakan dia sengaja berbuat dosa. Kenapa saya bisa katakan sengaja berbuat dosa? Ada 2-3 alasan yang bikin pikiran saya ini bilang, ini orang sengaja berbuat dosa. Raja Manasye ini sengaja berbuat dosa. Ada 2-3 alasan kalau menurut saya. Nomor 1, ibu-ibu, setiap bangsa Israel, siapapun itu, pasti dia akan tahu tentang 10 perintah Allah. Iya atau enggak? Pasti iya. Setiap bangsa Israel, umat orang-orang Israel itu pasti tahu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang Allah berikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Waktu Musa berada di Gunung Sinai. Waktu mereka pertama kali keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian,
waktu Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya, Allah tuh berikan 10 perintah Allah supaya umatnya ini, bangsa Israel ini melakukan segala perintah ini supaya bangsa Israel menjadi umat yang berbeda di antara bangsa-bangsa yang lain. Allah udah pesan, semua harus dilakukan. 10 perintah Allah yang Allah berikan. Dan 10 perintah Allah ini bukan diberikan hanya untuk ditaati kepada bangsa Israel yang ada pada saat itu saja. Tapi terus sampai turun-temurun, turun-temurun, dan itu harus terus diajarkan sampai saat ini, sampai sekarang. Karena itu, saudara, kalau di Israel itu nggak heran. Kalau di tiang-tiang pintu rumahnya itu, mereka tuh suka ada kitab-kitab, mereka harus selalu hafal, harus selalu memegang itu tentang 10 perintah Allah itu. Semua tahu. Ibu-ibu hafal 10 perintah Allah? Pasti hafal lah, ibu-ibu suka menghafal ya. Allah pertama kali berikan hukumnya, akulah Tuhan Allahmu. Itu perintah pertama. Allah menunjukkan dia dirinya adalah YHWH. Dia adalah dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia adalah Allah yang harus disembah, harus dihormati, dan satu-satunya Allah yang ada di tengah-tengah bangsa itu. Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua, jangan ada Allah lain di hadapannya. Allah katakan, jangan ada Allah lain. Nggak ada Allah yang kedua di hadapanku. Dengan kata lain, bangsa Israel tuh nggak boleh menyembah Allah-Allah yang lain. Dewa-dewa, Baal-Baal lain nggak boleh. Yang ketiga, jangan membuat patung yang menyerupai. Jangan ada patung yang dijadikan sebagai Allah. Ini hukum Taurat. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Lalu kuduskan hari Sabat. Lalu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini hak orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini semua bangsa Israel pasti tahu, bangsa Yehuda pasti tahu, umat pilihan Tuhan pasti tahu dan pasti hafal. Sekarang, kalau bangsa Israel, umat Israel semuanya tahu akan perintah Tuhan ini, lalu dia langgar perintah ini, kira-kira ini disengaja atau enggak? Ini saya katakan ini disengaja. Makanya saya bilang, Raja Manasya ini sengaja berbuat dosa. Nggak mungkin Raja Manasya nggak tahu tentang hal ini. Pasti dia tahu. Raja Manasya sengaja berbuat dosa. Ini yang Tuhan nggak suka kepadanya. Ini alasan pertama kenapa saya katakan Raja Manasya berbuat dosa. Lalu alasan kedua, apa alasannya Raja Manasya berbuat dosa, sengaja berbuat dosa? Ibu-ibu, dia berkuasa sejak umur 12 tahun. Nggak mungkin dia berkuasa sejak umur 12 tahun, lalu dia memerintah sendiri dengan otak dan kepintarannya sendiri. Pasti ada wakil-wakil, pasti ada hamba-hamba Tuhan, pasti ada nabi-nabi yang mengawal dia, yang membimbing, menasehati dia. Nah, nabi-nabi ini pasti akan memberitahu setiap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Raja Manasye. Pasti nabi-nabinya ini memperingatkan dia, ini nggak boleh lo begini, ini nggak boleh lo begini. Jangan bangun mezbah korban bakaran untuk para Baal. Pasti diberitahu. Tapi kenapa dia langgar juga? Dia langgar juga. Ini kan namanya Raja Manasye sengaja berbuat dosa. Sengaja dia bikin-bikin. Dia bukan orang bodoh, dia bukan orang gila, bukan. Dia bukan orang gila. Kata sengaja ini, itu konotasinya yang negatif. Sengaja ini, itu begitu menancap di hati Allah. Bahkan saya katakan, bukan hanya sengaja berbuat dosa, tapi Raja Manasye itu sengaja menyakiti hati Allah. Kenapa saya katakan Raja Manasye sengaja menyakiti hati Allah? Karena perhatikan, apa yang dibuat oleh Raja Manasye itu begitu kelewatan sekali. Bangsa Israel, dia menyembah berhala-berhala bukan pada saat Raja Manasye, pada saat kejadian di Raja Manasye aja. Sebelumnya pernah ada, sebelumnya pernah beberapa kali kejadian
mereka menyembah dewa-dewa lain, Baal-Baal lain. Tapi kali ini begitu menyakiti. Apa yang dibuat oleh Raja Manasye begitu menyakiti. Soalnya apa? Tadi kita udah baca. Raja Manasye itu bukan cuma bangun mesbah korban bakaran untuk para Baal. Dia juga taruh patung-patung Baal di rumah Tuhan, di bait Allah. Dia taruh patung-patung Baal-Baalnya di rumah Tuhan. Ini menyakitkan nggak? Rumah yang Raja Salomo buat, rumah yang ada, yang ditempati oleh Allah, yang di dalamnya nama Allah disebut, itu kan harusnya mutlak jadi milik Allah. Ini malah dibawa patung, dibikin korban bakaran di rumah Tuhan. Coba bayangin. Saya bawa ke hal yang dalam kehidupan hari-hari dah, ke hal yang sederhana. Kita satu keluarga, suami dan istri. Mesti suami dan istri saling setia kan, sama-sama kan. Ini si suami nggak bener, si suami serong, dia punya simpenan lain, punya wanita lain. Simpenan lain ini, wanita lain ini, bukan orang yang cakepnya minta ampun, yang pinternya minta ampun, yang wahnya minta ampun, yang pokoknya yang melebihi dari istrinya. Enggak. Bahkan lebih buruk, lebih jelek, dan ya kurang semuanya. Nah, si wanita simpenan ini bukan hanya sebagai wanita simpenan, tapi wanita simpenan ini dibawa ke rumah, bahkan ditaruh di kamarnya gitu. Ibu-ibu kalau ketemu seperti ini rasanya seperti apa? Suami sendiri loh, ini rumah kita sendiri loh, tapi ditempati oleh wanita lain loh. Sakit hatinya seperti apa? Itu untuk hubungan kita manusia hanya cinta biasa. Tapi kalau Allah itu kasihnya luar biasa. Diperlakukan seperti ini, dia bawa Baal-Baal lain, dewa-dewa lain ke rumah Allah. Mending kalau itu dewa hebat, itu ilah-ilah lain itu hebat, udah jelek, udah nggak ada apa-apanya, tapi dia perlakukan Allah seperti itu. Itu kan sama aja dengan menganggap Allah itu nothing, Allah itu nggak ada apa-apanya. Bahkan dia sengaja seperti mempermainkan Allah, mengolok-olok Allah. Kalau dia hanya sekedar menyembah dewa-dewa lain, ya itu lain. Ini sampai dibawa, sampai dia bangun patung di pelataran rumah Allah segala. Aduh, saya bilang, nggak heran kalau Allah begitu sakit hati. Dan apa yang dia buat ini, itu ngerambat, itu berpengaruh kepada seluruh umat bangsa Yehuda. Ini membuat Allah murka luar biasa. Ini membuat Allah yang murkanya luar biasa. Karena itu Allah begitu sakit hati dengan apa yang Raja Manasye lakukan. Yang lebih hebat lagi, saya katakan Raja Manasye ini seolah-olah sengaja menguji kesabaran Allah. Dia korbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Dia korbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu bukan untuk Allah, tetapi untuk dewa-dewa, untuk para Baal. Allah kan sejak dulu itu udah benci sekali dengan bangsa yang mengorbankan anaknya sebagai persembahan-persembahan kepada Baal. Allah sengaja berikan 10 perintahnya, memberikan aturan-aturan yang baik, yang benar kepada umat Israel, supaya umat Israel ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang sebelumnya itu memberikan korban persembahan, anaknya sendiri disembelih. Allah benci, tapi ini sengaja dilakukan. Perbuatan yang paling buruk. Kalau kita sebagai manusia normal, manusia waras, siapa sih yang mau memberikan anaknya sendiri kita korbankan hanya untuk hal-hal seperti itu? Nggak ada ya. Tapi ini dia lakukan. Coba lihat. Karena itu kalau Allah bilang, kalau ditanya pergi kemana? Pergi ke maut, pergi ke maut. Pergi ke pedang, pergi ke pedang. Yang mau ke kelaparan, pergi ke kelaparan. Yang mau ketawanan, pergi ke ketawanan. Allah udah muak. Kebaikan Allah, kasih Tuhan, Dia yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, yang seharusnya kebaikan-kebaikan itu sebagai anugerah buat kita.
harusnya kita angkat tinggi. Harusnya kita jadikan sesuatu yang nilainya, artinya luar biasa dalam hidup kita. Ini sama sekali dianggap murahan. Jadi kasih sayang Tuhan itu nggak dianggap. Karena kasih Tuhan yang berkelebihan luar biasa itu, jadi nggak dipandang sama si Raja Manasye. Hati-hati. Kadang dalam hidup kita pun, kita di luar sadar, suka sengaja berbuat dosa. Kita tahu itu dilarang Tuhan, tapi tetap coba-coba. Coba-coba sengaja ini, hati-hati bisa menjerat berlarut-larut. Segala hal yang kita lakukan sengaja, bisa melukai hati Tuhan, selalu mendapat balasan. Bangsa Israel sengaja melukai hati Tuhan, mau dimusnahkan oleh Allah di padang gurun. Siapa lagi? Ananias Safira, dia sengaja berdusta kepada Roh Kudus, dia meninggal. Yunus sengaja kabur dari Tuhan, dia nggak pernah sampai ke Tarsis, dia harus dimakan di mulut ikan. Segala hal yang sengaja kita lakukan untuk menantang Tuhan, melukai Tuhan, mengecilkan Tuhan, selalu ada balasan. Herodes, ibu-ibu ingat Herodes, dia sengaja menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia bilang apa kata-katanya itu sabda Allah. Dia samakan dirinya sebagai apa Allah. Dia sengaja mengecilkan Allah. Mati ditabok oleh malaikat Tuhan saat itu juga. Hati-hati. Banyak contoh orang yang sengaja, yang kurang ajar sama Tuhan. Sengaja berbuat dosa, sengaja mengecilkan Allah. Banyak contoh udah kejadian, langsung mendapatkan balasan. Kapal Titanic, ingat Thomas Andrew, pembuat kapal Titanic. Waktu pertama kali itu kapal mau diluncurkan, dia bilang, ini kapal paling megah, paling hebat, paling kuat. Ini kapal nggak akan bakal bisa tenggelam. Siapapun nggak bisa bikin tenggelam ini kapal, termasuk Tuhan. Tapi lihat, pertama kali dia berlayar, pertama kali dia jatuh tenggelam. Bintang film terkenal, siapa? Marilyn Monroe. Waktu dia didatangi oleh Billy Graham. Billy Graham datang bilang, saya datang kemari karena saya dapat perintah Roh Kudus untuk berbicara sesuatu kepada Anda. Tahu si Marilyn Monroe bilang apa? Saya nggak butuh Yesusmu. Pergi dengan Yesusmu. Dia sengaja kurang ajar sama Tuhan. Tak lama dia meninggal. Salah satu calon kandidat presiden Brasil, dia bilang waktu menang pemilu, kalau saya dapat suara 500.000, satu orang pun nggak bakal bisa untuk menggagalkan saya dilantik jadi presiden. Termasuk Tuhan juga nggak bisa. Tahu apa yang terjadi, ibu-ibu? Sesaat sebelum dia dilantik jadi presiden, dia meninggal. Si John Lennon, dia bilang, dia lebih terkenal dari Yesus. Kita lihat aja, katanya, nanti siapa yang lebih terkenal, nama siapa yang lebih hilang duluan? Nama Yesus atau nama The Beatles? Selesai bicara gitu nggak lama, dia tuai apa yang dia katakan. Ibu-ibu, hidup itu ada aturannya. Diakui atau enggak, ada Sang Pencipta. Diikuti atau enggak, Allah itu telah memberikan peraturan kepada kita. Segala hal yang Allah berikan buat kita, itu demi untuk kebaikan kita. Kita nggak bisa hidup seperti apa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Semena-mena. Dia suka ini, dia lakukan ini. Dia suka itu, dia lakukan itu. Dan apa yang dia suka itu, semuanya melukai hati Tuhan. Bukan seperti itu hidup itu. Yang Tuhan mau hidup kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan selalu. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup menghargai apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah tetapkan, maka banyak hal yang akan Tuhan berikan buat kita. Biarlah kasih sayang Tuhan
kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, itu jadi anugerah yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Balas apa yang Tuhan telah berikan buat kita dengan sesuatu hal yang bisa menyenangkan Tuhan selalu. Ingat ibu-ibu, jangan kita lakukan kata sengaja yang bisa melukai hati Tuhan. Ya, amin. Tuhan memberkati. Saya akan ajak ibu-ibu untuk menyanyikan satu lagu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi ini yang boleh kami dengar, Bapa. Bapa mengingatkan kepada kami supaya kami jangan berlaku seperti Raja Manasye yang melukai hati-Mu. Supaya kami jangan bodoh menjalani kehidupan ini, bertindak semau-maunya, bertindak semena-mena, mengikuti keinginan hati sendiri. Padahal Tuhan begitu baik, begitu sayang kepada kami. Tuhan berikan aturan-aturan-Mu, Tuhan berikan hukum-hukum-Mu, bukan untuk apa-apa dan bukan untuk siapa-siapa, tapi semua demi kebaikan kami. Bapa, biar kami boleh mengingat terus di sepanjang hidup kami, supaya kami jangan suka sengaja untuk melakukan dosa, jangan suka sengaja untuk melukai hati-Mu, bahkan sengaja mencobai Engkau, mencobai kesabaran-Mu yang begitu besar. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu mau mengerti akan hidup kami. Biar kami boleh benar-benar menghargai akan kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu di pagi ini, Bapa. Meteraikan itu dalam roh hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom. Selamat siang ya, menjelang siang. Terima kasih untuk Pak Wiwi, untuk pelayanannya. Kami atas nama Ibu Kepala dan seluruh WBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayan Pak Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, biarlah firman yang sudah ditaburkan boleh mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak mencontoh Hizkia. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Wiwi. Saya yakin dan percaya firman yang telah kita dengar, biar Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami, untuk kami tidak melanggar atau tidak mengikuti contoh
Hizkia. Sorry, bukan Hizkia ya tadi apa? Manase. Manase. Sorry. Karena ada menyangkut Hizkianya tadi ya. Puji Tuhan. Sekarang saya akan bacakan dulu pengumuman. Untuk pengumuman Selasa yang akan datang, WL Ibu Grace Tobing, terus pembicaranya Ibu Pendeta Carmelia, dan yang membaca pengumuman Ibu Rita. Sekarang kita kembali ke laptop, ke hafalan, ayat hafalan. Bubur. Ya. Bubur. WL-nya Grace Tobing apa Dama? Iya sorry, Dama tetap Dama ya. Soalnya itu dari Putri kalau nggak salah ya ada Grace Tobing apa ya? Saya nggak itu juga sih. Sorry. Jadi tetap Dama ya, tetap Dama. Oke. Ya, untuk PR yang lalu, Selasa yang minggu lalu, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya, selanjutnya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, lanjut. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya. Lagi ada Grace, Burinio. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amin. Ya, lanjut. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, lanjut. Burinio. Felicita ada. Polen, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi Orang yang merebut kota. Ya, lanjut. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Lanjut. Aku ya, Bu. Yuk. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Ada lagi? Leni ada? Ani? Ani ada? Han? Bisa? Apa lagi? Burinio ada tuh, Burinio. Burinio ada ya? Burinio? Burinio hafal? Ada Ibu Telinoi juga ya? Ibu Leli. Banyak nih. Yuk. Siapa lagi? Ibu Wirinio.
tolong dibuka itunya, mic-nya, Bu. Bu. Oke. Bu, Ya, ada suara. ada, udah Ada oke. suara. Oke. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang Ya. menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amin. Ya. Suaranya. Ada lagi? Leni, ada Leni? Ini nggak ada. Siapa lagi? Bu Linoy bisa? Ada? Maaf Bu Pur, saya belum hafal. Oh ya, udah nggak apa-apa. Oke, udah sehat Minggu ya, Bu Leni. Ya. Puji Tuhan. Soalnya nih sakitnya. Amin. Ya. Kuat ya. Oke, Bu Iya, Mak. Pur. Ya. Seorang Amsal 16 ayat 32. Seorang Oke. pahlawan melebihi seorang Orang yang sabar. melebihi seorang pahlawan, seorang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya. Oke, udah semua? Leni nggak ada ya? Ya, Leni nggak ada. Leni nggak ada. Adanya Nggak Dama. ada. Dama, ya silakan Dama. Dama hafal? Kayaknya saya yang paling cantik. Udah. Ya silakan Ibu Dama. Katanya paling cantik. Oke. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Puji Tuhan. Untuk PR Selasa depan agak panjang. Itu di Keluaran 20 ayat 4. Tapi kalau dihafalnya dengan pengertian, saya rasa itu ya, maksudnya yang penting hafalnya itu juga bukan asal hafal gitu, tapi dimengerti gitu. Saya bacakan ya, Amsal, karena tadi disinggung-singgung tentang 10 firman Tuhan itu perintah Allah. Keluaran 20 ayat 4. Catat ya, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Di atas, di bumi, di bawah bumi. Iya. Di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Itu aja. Oke, sudah catat semua? Lanjut. Ya, puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Kenapa? Sembahan. Oh, iya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Nanti kita akan berdoa sebentar. Kita berdoa nanti untuk doa untuk ujian persembahannya nanti minta damai ya. Sungguh ku bangga aja lagunya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan hari ini Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kami diingatkan untuk belajar, untuk tidak mencontoh manasih Bapak. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya setiap firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berikan persembahan, Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukarela Tuhan, dengan hati yang ikhlas dan hati yang penuh sukacita, karena itu yang Engkau inginkan dari kami. Bapa di dalam surga, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap benih firman, benih ini Tuhan, juga Tuhan tolong berkati sehingga boleh
Pupur, kok tiba-tiba mic-nya dimatiin ya? Enggak. Kepencet, maaf. Kepencet. Karena tadi Sama-sama ada kepencet. yang bunyi-bunyi saya mute, udah kepencet ibunya. Ya, Dama, satu pujian sungguh ku bangga. Divi tolong mutein ya. Oke. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, kami ku berharap. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Saya rindu juga mengangkat satu pujian. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Bapak, mau menyenangkan hati-Mu. Refnya aja ada dari refnya. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah ungkapan hati kami Tuhan, dari dasar hati kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kaum wanita dari awal pertengahan hingga penghujung ini Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat kehadiran-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya ibadah kami tidak sia-sia, karena Tuhan yang sudah memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penjagaan, peliharaan, perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami Bapak. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh dikumpulkan walaupun dalam ibadah online Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga hadir di rumah-rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan yang tak putus-putusnya, yang tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kami buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, yang telah disampaikan oleh PDM Wikarta Elia Tuhan. Bapa dalam surga, berkati Tuhan pelayanannya, kesetiaannya Tuhan dalam melayani di WBI. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dia.
Engkau yang terus memperhitungkan upahnya Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Berkati untuk istri, anak-anak, mantu, cucunya, semua keluarga besarnya, bahkan usahanya Tuhan kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah ditaburkan pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami juga Tuhan. Untuk kami boleh mengingat Tuhan. Untuk kami tidak mencontoh apa yang telah dilakukan Manasye Bapak. Bapak ampuni segala dosa salah pelanggaran kami Tuhan. Kau di waktu-waktu yang lalu kami telah melanggar melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Melanggar segala perintah-Mu, hukum Taurat-Mu Tuhan. Bapa ampuni kami Tuhan, bahkan keluarga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Jikalau kami datang dengan segala segenap hati kami Tuhan, kami mau mengaku segala dosa kami, maka Engkau yang Allah yang adil dan setia, Engkau yang akan mengampuni segala dosa salah pelanggaran kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan mengampuni kami dan menyucikan kami, menjauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat pengampunan yang Kau beri Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga berterima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala yang Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau topang di dalam kehidupannya Bapa, di dalam kesendiriannya, di dalam apapun yang dia rasakan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pun merasakannya Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan kalau Engkau percayakan Ibu Gembala untuk menggembalakan kami. Kami yakin percaya Engkau terus akan memperlengkapi dia Tuhan, menopang dia. Bahkan juga untuk keluarga besarnya kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Untuk anak cucu mantunya Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kami yakin percaya lewat keluarga ini, banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Untuk Damai yang begitu setia juga melayani sebagai WL di WBI Alberta. Kami yakin percaya Tuhan jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberikan upahnya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan keperluannya Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat WBI Tuhan yang begitu setia Tuhan beribadah. Kami yakin dan percaya juga Tuhan mereka tidak akan kehilangan upahnya. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, jikalau kami dengan sungguh-sungguh beribadah kepadamu, kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Bahkan Engkau yang menjauhkan kami dari segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat WBI Alberta ke dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kasih kuasa mujizat-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan mereka dalam kasih pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden beserta Menteri jajarannya semuanya Tuhan. Kabinet yang ada Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Untuk TNI, Polri juga Tuhan diberikan kekuatan, kesatuan hati Tuhan. Untuk NKRI tetap berdiri Tuhan, tetap maju di dalam Engkau Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin baik di daerah sampai yang pusat sampai daerah Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, para nakes, dokter, perawat, semua yang ada Tuhan terlibat di dalamnya. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga Tuhan, untuk mereka juga boleh lebih semangat lagi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, bangsa dan negara ini kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak bergabung bersama kami dimanapun mereka berada. Untuk tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang mengenal mereka, yang tahu keberadaan mereka Bapak.
Kami rindu Tuhan, kalau yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan berkati, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa berkat saya serahkan pada Ibu Gembala. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Wikata, Engkau yang sudah memanggil dia untuk menjadi hamba-Mu. Itu sebabnya singkapkan rahasia firman-Mu. Sehingga dimanapun Kau utus dia Tuhan, Kau pakai untuk firman-Mu menegur, mengingatkan, menginsyafkan, membawa jemaat lebih dekat kepadamu. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan Wikata ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu kehendak dan rencana-Mu adalah yang terbaik. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan persekutuan yang di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom ibu-ibu, ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, makasih Dama, makasih Pak Wiwi. Shalom. Terima kasih. Saya pamit ya. Oke deh. Terima kasih. Biasa. Lagi Dede. Tuhan yang memberkati. Terima kasih juga untuk jemaat yang hadir. Mau angkat jemuran, mau hujan. Buka batiknya dulu dong. Mau itu siang beliinlah semangkok. Beliinlah semangkok, jangan ditagih melulu. Iya. Habis diajak pada nggak mau. Nanti dikirimin dah. Ya, makasih ya Pak Wiwi. Ya, sama-sama Bu Gam. Makasih Dama, makasih semuanya untuk jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pamit ya. Makasih Pak Wiwi, makasih Bu. Pamit ya Bu, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Semuanya cerita. Ya, God bless. Selamat pelayannya selasa depan. Bless you all. Bubur keren dong, rambut baru.